Baik, selamat sore rekan-rekan mahasiswa pada pertemuan 3 pada hari ini di mata kuliah Riset Metodologi dan Statistik. Jadi untuk pertemuan 3 saya akan membahas mengenai lanjutan dari pertemuan 2 yang mengenai tentang penelitian. Jadi untuk pertemuan 3 ini sudah saya siapkan tempat untuk kalian bisa mengupload tugas yang sudah saya berikan di pertemuan 2. Jadi harapannya bisa kalian selesaikan tugas tersebut dan bisa di-upload sesuaikan dengan batas waktunya. Oke, kita masuk ke pertemuan 3. Yang pertama kita akan menggali atau mendiskusikan terkait dengan masalah penelitian. Tentunya dalam penelitian yang akan kita lakukan, hal pertama yang akan kita cari adalah masalah. Nah, apa sih masalah itu? Jadi ada 3 nantinya deskripsi dari masalah sehingga kalian bisa pelajarinya satu persatu. Yang pertama adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan, yaitu antara Dosolon dan Dasein. Jadi apa yang akan kita harapkan berbeda di kenyataannya. Itu merupakan sebuah kesenjangan. Misal kita ingin mendapatkan nilai 95 untuk ujian matematika. Tetapi kenyataannya kita mendapatkan nilai 75. Nah, gap antara 75 ke 95 tentunya ada jarak. Nah, jarak tersebut merupakan kesenjangan. Kesenjangan tersebut bisa jadi diakibatkan karena metode atau pembelajarannya kurang kondusif, atau dari dalam diri siswanya malas belajar, atau mungkin dia bisa jadi terlambat mengumpul tugas atau yang lainnya. Sehingga terjadi sebuah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Itu merupakan bagian dari deskripsi masalah. Yang kedua, masalah tersebut adalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Jadi apa yang seharusnya? Misalnya seharusnya ada 3, tetapi kok bisa 2 yang kita dapatkan. Perbedaan tersebut merupakan masalah yang timbul dari penyimpangan hal itu. Misal kita ingin menguji suhu pada suatu ruang dan termometer air raksa, misalnya termometer standarnya mengatakan atau mengukur pada suhu ruang tersebut adalah 30. Tetapi yang kita dapatkan untuk mengukur suhu itu 27. Nah, penyimpangan itu juga merupakan masalah. Apakah berasal dari termometer standar atau dari termometer yang kita sedang eksperimenkan, sehingga terjadi sebuah penyimpangan data yang terjadi pada tempat tersebut. Yang ketiga adalah penyimpangan antara teori dengan praktek, di antara aturan dengan pelaksanaan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan. Nah, misalnya kita sedang ingin membuat janji misalnya. Nah, saat kita sedang membuat janji, kita berantusias untuk bisa melakukan janji tersebut. Tetapi kenyataannya berbeda. Ada beberapa teman yang tidak bisa datang pada janji tersebut. Nah, itu merupakan bagian dari masalah. Jadi, kalian sebagai peneliti nantinya harus benar-benar mengkoreksi apakah permasalahan ini memang layak sebagai bagian dari penelitian, agar tidak semua masalah masuk ke dalam penelitian. Selanjutnya, suatu masalah dikatakan masalah penelitian bila, yaitu pertama, khasanah ilmu pengetahuan yang ada pada saat tersebut belum mampu menjawabnya. Jadi ilmu pengetahuan pada saat tersebut
dan lahirnya sebuah masalah pada saat tersebut belum mampu untuk menjawab masalah tersebut. Sehingga masalah tersebut memang benar dan memang layak diangkat menjadi masalah penelitian. Sehingga kita harus mencari metode alat-alat penelitian yang nantinya kita gunakan untuk pemecahan masalah tersebut. Yang kedua, ilmu yang mendukungnya belum mampu untuk landasan dalam pemecahan masalah tersebut. Jadi kita bisa ibaratkan teknologi dan ilmu pengetahuan pada saat itu belum mampu untuk mendukung suatu permasalahan yang timbul pada saat tersebut. Nah, permasalahan tersebut atau kesenjangan tersebut memang benar harus dicarikan solusi. Karena jika tidak dicarikan solusi, maka akan terjadi masalah-masalah yang berlanjut. Misalnya, hasil belajar siswa yang masih mengalami atau mendapatkan nilai di bawah 70, misalnya 65. Padahal masalah tersebut muncul pada suatu periode tersebut. Sehingga kita harus mampu untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat tersebut untuk mendukung hasil belajar siswa tersebut sehingga mendapatkan hasil belajar rata-rata 75 untuk siswa tersebut. Nah, suatu permasalahan yang dibiarkan berlarut-larut seperti itu akan menjadi masalah penelitian dan perlu pemecahan masalah yang harus kita lakukan. Selanjutnya, ciri masalah yang baik. Jadi jangan semua permasalahan yang ada kita ambil. Tentunya kita harus pilah dia dengan menggunakan kajian-kajian berpikir secara kritis yang kita miliki ini, agar nantinya masalah tersebut bisa kita selesaikan. Yang pertama adalah masalah yang baik adalah masalah yang asli atau original. Dalam artian masalah yang benar-benar timbul yang ada di masyarakat atau suatu komunitas atau organisasi. Bukan masalah yang kita buat sendiri-sendiri. Kadangkala sebagai peneliti agar mendapatkan masalah, kita buat permasalahan. Padahal di tempat tersebut tidak memerlukan suatu solusi. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi masalah yang original adalah masalah yang benar-benar muncul dari tempat tersebut atau orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dapat diuji secara empiris atau dapat dinyatakan dalam variabel yang dapat diukur. Jadi masalah itu jangan sampai bersifat mimpi atau angan-angan, tapi harus mampu diuji secara empiris. Empiris itu secara nyata, secara pengalaman. Dan ada variabel-variabel sebagai indikator untuk diukur. Misalnya, hasil belajar itu variabelnya adalah motivasi belajar, IQ dari siswa tersebut, proses pembelajaran. Nah, jika variabel-variabel tersebut diukur, tentunya akan mengarah pada hasil belajar. Nah, itu yang menjadi kriteria masalah yang layak untuk dia. Yang ketiga adalah menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Jadi, masalah yang baik itu masalah yang lebih banyak variabel yang muncul. Bukan hanya satu atau dua saja variabel, tetapi multi variabel. Makin banyak variabel yang muncul, maka sebuah masalah itu memang urgent untuk diteliti secara empiris dan kajian teorinya. Yang keempat, urgent. Nah, urgent ini penting. Mempunyai arti dan nilai dalam bidang ilmunya sendiri atau dalam bidang aplikasi. Jadi penting dilakukan sebuah kajian terhadap bidang ilmunya. Misal, belum terdapatkan alat untuk mengukur, misalnya, mengukur sidik jari. Nah, pada saat itu memang diperlukan suatu alat untuk mengukur sidik jari, sehingga bersifat urgent. Nah, urgent ini merupakan masalah yang harus kita cari sesegera mungkin. Nah, itu 4 ciri masalah yang baik
yang kalian bisa dalami untuk mengangkat nantinya permasalahan penelitian. Sehingga masalah itu benar-benar muncul dari 4 elemen ini: asli, empiris, variabel, dan urgent. Jangan sampai kalian mencari masalah yang tidak layak sebagai masalah penelitian. Selanjutnya, sumber masalah bisa kita pilah menjadi 6 di sini. Yang pertama adalah sumber bacaan. Semakin banyak kalian membaca, tentunya akan semakin menemukan gap atau kekurangan dari dalam diri kalian. Entah itu dari dalam diri atau dari luar diri kalian. Sehingga itu akan menjadi masalah yang akan kalian akan teliti. Yang selanjutnya, yang kedua adalah pertemuan ilmiah. Jika kalian pernah mengikuti pertemuan ilmiah seperti webinar, seminar, workshop, apapun itu, tentunya di dalam pertemuan tersebut akan dibahas beberapa masalah. Masalah atau isu-isu yang terkini terkait masalah-masalah yang muncul pada saat itu. Dan itu merupakan sumber masalah yang memang harus kalian bisa pilah untuk diteliti. Yang ketiga adalah pengamatan terhadap alam sekitar. Jadi bisa lingkungan, bisa tempat tinggal, yang memang tempat tersebut memerlukan suatu sentuhan, entah itu ilmu pengetahuan atau teknologi yang bisa kalian gunakan. Jadi, jika kalian anak sistem komputer, harus peka terhadap alam sekitar dan juga tempat-tempat sekitar kalian. Sehingga itu akan menjadi sebuah inisiatif dan ide untuk menghasilkan sebuah sumber masalah dalam penelitian kalian. Yang keempat adalah intuisi, atau intuisi itu adalah sebuah perasaan dalam diri kita. Jadi bagaimana antara yang ingin kita dapatkan atau yang ingin kita capai itu mengalami suatu perubahan-perubahan fisik atau perubahan-perubahan pikiran, sehingga memang diperlukan sebuah solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Dan jika kata lain, jika kita merenung terhadap suatu fenomena alam, kadang kita akan memikirkan suatu pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita. Nah, itu merupakan bagian dari intuisi. Yang kelima, konsultasi dengan narasumber. Narasumber ini bisa dosen di tempat kalian kuliah. Jadi konsultasi dengan dosen tentunya akan melahirkan suatu permasalahan yang layak untuk diteliti, karena memang sumbernya dari pakar atau guru atau narasumber yang kompeten di dalam bidangnya. Ya, kalian akan mendapatkan sebuah alur atau tahapan-tahapan atau sebuah ide untuk menghasilkan atau menemukan masalah yang nantinya kalian akan gunakan. Yang keempat adalah pemegang otoritas atau kebijakan atau pemerintahan saat ini. Di dalam pemegang otoritas itu akan mengalami beberapa masalah yang akan timbul. Nah, kedepannya otoritas itu harus dijalankan untuk orang banyak. Ya, memerlukan suatu solusi yang nantinya digunakan untuk pemegang otoritas itu secara efektif dan efisien digunakan oleh dia dan juga masyarakat. Itu merupakan sumber masalah yang bisa digunakan untuk diangkat sebagai penelitian. Nah, dan lain-lain itu tambahannya, yang pertama adalah sumber dari artikel yang sudah saya sempat sampaikan pada pertemuan 2. Jadi berasal dari sumber bacaan berupa artikel yang masuk ke dalam pengumpulan data secara primer, itu merupakan sumber untuk kalian baca dan direview secara baik untuk menghasilkan sebuah ide. Dan dari ide tersebut
menginspirasi kalian untuk menemukan masalah yang belum ditemukan atau belum diteliti pada artikel tersebut atau pada penelitian tersebut. Sehingga peran kalian sebagai mahasiswa akan masuk ke dalam pengembangan dari hasil artikel tersebut. Jadi ada dasarnya permasalahan itu muncul diakibatkan kalian membaca artikel ilmiah. Bukan hanya duduk diam tiba-tiba menghasilkan sebuah masalah. Itu harus ada proses yang kalian lalui dulu sehingga proses itu memberikan sebuah inspirasi kepada kalian untuk mengajukan suatu. Nah, pada pertemuan 3 ini akan memfokuskan pada masalah agar saat kalian membuat suatu permasalahan di pendahuluan memang berlatar belakang dari sumber masalah yang kalian dapatkan. Ya, jangan sampai kalian membuat atau mengada-ngada masalah itu. Ya, akan berbanding terbalik dengan sifat-sifat penelitian. Sudah saya jabarkan pada pertemuan 2. Oke, untuk selanjutnya pada pertemuan hari ini saya memfokuskan satu pada permasalahan. Ya, kalian pada saat mereview nantinya harus mampu menemukan permasalahan yang muncul pada artikel tersebut. Jangan sampai permasalahan itu tidak ada di artikel tetapi kalian tulis seperti ada. Nah, ya, itu merupakan bagian yang tidak boleh dilakukan oleh peneliti. Nah, itu saja pembahasan saya pada pertemuan 3. Jadi saya harapkan di pertemuan 3 ini kalian sudah mampu untuk mereview 5 artikel yang sudah saya sempat jabarkan pada pertemuan minggu lalu. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa minggu depan.